Mas Gibran dikelilingi oleh ada beberapa pejabat ya. Tentu ada beberapa pejabat. Nah, ini guidernya memberikan penjelasan tentang situasi terkini terkait proses pembangunan. Nah, kita percepat saja ya. Pupu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Hari pertama Pupu Papa. Pak. Pupu Papa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima Wakil Presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh Pupu Papa itu menjadi berita internasional. Dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi, bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Pupu Papa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Prabowo Jokowi sudah ada di sekitar Pupu Papa. Tentang kepuasan kerja Pupu Papa. Gagal move on, Pak ya. Itu. Halo friend, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana ada yang namanya Pak Said Didu itu kayaknya sewot terhadap Mas Gibran Raka Buming Raka yang saat ini baru saja 3 hari dilantik sebagai wakil presiden. Mas Gibran kemudian melakukan aksi turun ke lapangan ya. Nah, tentu memang Mas Gibran kayaknya dia mau action kerja dan mau melanjutkan bagaimana pola yang dilakukan ayahanda beliau yaitu Pak Jokowi sebelumnya yang selalu turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat. Demikian juga melihat sejauh mana proyek-proyek pembangunan yang sudah direalisasikan. Begitu caranya Pak Jokowi dulu. Nah, Mas Gibran melakukan langkah-langkah tersebut. Ini ada orang tua bangka, ini Pak Said Didu. Sama kayak Amin Rais dan kronco-kronconya. Sewot guys. Dia bilang bahwa Mas Gibran ini offside ya. Mas Gibran ini sudah melangkah lebih jauh ya, tidak menunggu Pak Prabowo, tidak menyesuaikan dengan seharusnya ada langkah-langkah presiden. Ya yang jelas apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu juga sifatnya protokoler. Artinya pasti semua sudah dikoordinasi dengan Pak Presiden. Tentu Pak Prabowo bagi tugas mana momennya Gibran melakukan apa, Pak Prabowo akan melakukan apa, presiden dan wakil presiden tidak mungkin mereka tidak koordinasi gitu. Tapi apapun demikianlah orang-orang yang sudah syirik dan orang-orang yang sudah dalam hatinya itu tidak memiliki hati yang berjiwa besar, akhirnya orang yang sudah telanjur mereka benci pasti dinilai buruk. Oke, tanpa berlama-lama kita akan saksikan dulu bagaimana video ini menggambarkan sosok Mas Gibran yang melakukan aktivitasnya sebagai wakil presiden. Beliau melakukan kegiatan berupa kunjungan di beberapa proyek-proyek besar, terutama di proyek LRT ya, yang kemudian ini menjadi satu warna baru bagi seorang wakil presiden yang tidak hanya menjadi aksesoris. Ini guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita tonton videonya. Nah itu tuh, Mas Gibran dikelilingi oleh ada beberapa pejabat ya. Tentu ada beberapa pejabat yang ikut bersama-sama serta pimpinan proyek dan juga personel-personel yang melakukan aktivitas proyek ini. Dan tentu juga ada pas pampres ya guys. Ya, namanya juga proyek. Luar biasa Mas Gibran. Ya, sekedar informasi kembali saya tegaskan bahwa saya mengambil dari Kompas TV channel YouTube. Ini secara live. Tentu media tidak bisa secara vulgar untuk mengambil gambar. Tentu di momen-momen tertentu ada fase di mana media boleh bersama-sama. Karena memang pas pampres sangat ketat.
Luar biasa, friend. Ini kita percepat aja ya, supaya ndak sakit hati ini Pak Said Didu. Nah, ini keren guys. Santuy sekali Mas Gibran. Oh, ada guider ya. Luar biasa. Jadi memang Mas Gibran ini dia menunjukkan gayanya seperti Pak Jokowi yang memang selalu turun ke lapangan gitu. Walaupun mungkin dalam konteks sebagai wakil presiden ada tugas-tugas khusus dan tugas-tugas tertentu yang harus beliau lakukan gitu. Nah, ini guidernya memberikan penjelasan tentang situasi terkini terkait proses pembangunan. Nah, kita percepat saja ya. Luar biasa ini situasi. Media pun juga kalau mau mengambil gambar agak kesulitan, friend. Jadi orang jalan pindah moda itu bisa menikmati. Oke, friend, itu ya kita udah lihat bagaimana pergerakannya Mas Gibran. Dan saat ini saya akan perlihatkan kepada Anda ada satu orang tua yang sewot. Pak Muhammad Said Didu ya, manusia merdeka. Kita lihat langsung di channel beliau bagaimana kemudian beliau menanggapi kerja yang dilakukan oleh Mas Gibran yang dia istilahkan sebagai fufu fafa. Ini kan menurut saya tidak elok. Dan yang kedua juga harus diingatkan bahwa Pak Said Didu ini seolah-olah ingin membuat Pak Prabowo itu merasa dibanding-bandingkan dengan Fufu Fafa, ya istilahkan ke Mas Gibran. Dia kayaknya mau kompor gitu. Tapi apakah Pak Prabowo akan terkontaminasi dengan komporisasinya? Kita lihat ini. Hari pertama, Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Hari pertama Fufu Fafa. Pak. Sampai kapan sampai ini, Pak? Pak orang-orang setengah apa sakit hati semua ini, sakit hati dan sakit jiwa. Banyak pihak meminta kita untuk menunggu 100 hari pemerintahan Prabowo, tapi saya melihat di hari pertama Fufu Papa sudah menyalip Presiden Prabowo. Ini terlihat dari membandingkan dua kegiatan Presiden dan Fufu Papa. Presiden di hari pertama melantik wakil menteri, wakil menteri dan pejabat setingkat menteri, dan ditambah dengan berita bermain dengan kucing kesayangannya Bobby Kertanegara. Ini entah beliau paham atau tidak, atau memang pura-pura saja atau sengaja bikin isu-isu yang nggak sesuai ini. Ya yang jelas satu hari pertama juga Pak Prabowo bukan cuma main dengan kucing. Janganlah hanya karena sepintas kebetulan kucingnya Pak Prabowo dibawa ke istananya Pak Prabowo, Pak Presiden, kemudian diistilahkan Pak Presiden cuma santai-santai dengan kucing. Anda lupa bagaimana Pak Prabowo juga menyiapkan banyak hal. Kan Mas Gibran bisa saja diperintahkan oleh Pak Prabowo untuk melakukan kerja-kerja di lapangan. Ini kan akhirnya jadi fitnah Pak, pola-pola bicara seperti ini gitu. Pak Said Didu ini saya kira sebenarnya ya, seandainya ada aturan atau ada undang-undang yang mengatur bahwa ketika presiden atau wakil presiden dikucilkan dan dihina dengan kalimat-kalimat seperti ini, dan itu bisa dilaporkan oleh semua pihak, saya juga akan laporkan Bapak ini. Tidak elok lah kemudian wakil presiden kita disebut sebagai Fufu Fafa. Dari zaman Jokowi itu ada bahasa-bahasa yang nggak tepat.
Ya, kalau kritik, ya kritik aja bahwa ada kebijakan yang keliru, ada pola yang tidak baik. Tapi kemudian menempelkan kata-kata yang tidak senonoh atau tuduhan-tuduhan yang tidak baik, yang merendahkan presiden atau wakil presiden, ini kan menurut saya gimana ya. Tapi sudahlah, mungkin otak mereka lebih cerdas dengan cara seperti ini. Tapi rakyat menilai kok. Pupu Papa membuat acara yang spektakuler menurut media, yaitu menerima Perdana Menteri Korea, menerima Wakil Presiden Cina, dan mengunjungi terowongan MRT. Kedua berita ini sangat berbeda. Ini yang dilakukan Prabowo adalah berita biasa-biasa saja, sementara yang dilakukan oleh Pupu Papa itu menjadi berita internasional. Banyak sekali Pak Prabowo bertemu dengan tamu-tamu negara, kok gimana sih? Kalaupun media mengangkat spesial buat Gibran, itu kan media Pak. Gimana sih? Aduh. Karena menerima pemimpin negara lain dan saya lihat beritanya betul-betul itu jauh lebih tinggi bobotnya dibanding dengan berita presiden sendiri. Kualitasmu Pak, kualitasmu. Dugaan saya bahwa tim media, influencer, dan buzzer Jokowi yang selama ini dia belum move on. Pak, saya kasih tahu ya, Jokowi itu dia tidak punya buzzer yang kemudian disewa untuk membuat brand citranya yang baik. Kalaupun ada, paling sedikit. Ya, yang paling banyak itu orang-orang seperti kami yang menghormati beliau secara alami, yang mencintai beliau secara alami, yang memberikan apresiasi kepada beliau dengan baik juga. Itu yang harus Bapak tahu ya. Kami nggak ada tuh istilah dibayar apa semua. Mana ada Pak Jokowi pernah ketemu saya, "Hei Taufik, kau lakukan ini. Hei Bang Bil, aku bayar kau lakukan ini." Nggak ada Pak. Dan orang seperti saya banyak sekali. Orang seperti saya banyak sekali. Banyak sekali ya Pak ya. digunakan ini sudah berpindah ke Pupu Papa. Ya. Sangat terlihat dari orang yang memahami bagaimana tim media wakil presiden. Saya melihat kemarin inilah tim media yang paling canggih sekarang sejak adanya Republik Indonesia. Selalu tim media wakil presiden itu lebih rendah kualitasnya dibanding dengan tim media presiden. Nah, dan ini kelihatannya sudah berpindah semua. Artinya apa yang terjadi bahwa sekarang pencitraan yang dilakukan oleh Pupu Papa ini sudah dilakukan dan dilakukan secara sistematis. Saya punya keyakinan bahwa konsultan politik, konsultan pencitraan Prabowo Jokowi sudah ada di sekitar Pupu Papa. Ya, sekarang kalaupun ada, terus apa masalahnya? Kalaupun ada, entah konsultan kah, entah pihak ketiga kah, entah apapun, terus masalahnya apa? Sama seperti kami. Masalahnya apa, Pak? Ya, kalau kami kemudian share kehebatannya Pak Jokowi, share kehebatannya Mas Gibran sebagai wakil presiden, terus masalahnya apa? Lagi pula juga kami share kehebatannya Pak Prabowo. Kami tidak pernah membanding-bandingkan Pak Prabowo dengan Jokowi. Karena Jokowi, Prabowo, Mas Gibran itu paket, Pak. 3 orang aja mereka itu. 3 orang aja. Membuat seisi 80% lebih masyarakat Indonesia jatuh hati kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kan luar biasa, Pak. Dan cinta orang kepada Jokowi, cinta rakyat Indonesia kepada Gibran, semua juga tereksplorasi cintanya kepada Pak Prabowo. Kalau kalian ini kan tidak sayang sama Prabowo, kalian ini aja yang terlihat seolah-olah sedang mendukung Prabowo, seolah-olah menunjukkan sikap bahwa kalian ini mendukung Prabowo. Padahal sebelumnya kalian ini di masa kontestasi pemilu, kalian ini anak abah, kalian ini ada buahnya ibu nenek moyang. Begitu kalah, sekarang apa yang terjadi? Coba-coba mau cari muka kepada Pak Prabowo. Nggak level Pak. Oligarki yang membiayai pencitraan Jokowi selama ini kelihatannya juga sudah berpindah dan sudah berpindah untuk membantu Pupu Papa. Menteri-menteri, Menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ada di kabinet
Prabowo sekarang sepertinya juga sudah menyiapkan karpet merah untuk digunakan oleh Pupu Papa meningkatkan citra mereka. Yang perlu kita awasi, bukan mati. Saya punya keyakinan bahwa mungkin beberapa waktu ke depan akan muncul survei tentang kepuasan kerja Pupu Papa. Gagal move on, Pak ya. Itu sepertinya sedang disiapkan. Jadi, nah ini semua terjadi menurut saya ini masih kendali dari sutradara yang sedang istirahat di Solo. Aku kalau dia ngomong begini aku mau ketawa. Pak Jokowi lagi makan santai sama istri, Pak. Luar biasa. Kasihan deh lo. Jokowi. Jadi, nah, saya ingin mengatakan Pak Prabowo, Bapak sudah kalah selangkah dari Pupu Papa. Cie mau ngompor. Aduh, ini orang. Guys, bagaimana guys? Menurut kalian guys, haruskah kemudian kita menghormati orang-orang seperti ini? Anda bisa melihat kapasitas dan kualitas cara berpikir dan cara bicara mereka. Orang-orang seperti ini sebenarnya menurutku harus cepat kita istirahatkan. Alhasil wal. Tapi yang jelas beginilah realitas masyarakat kita yang disuguhkan oleh pikiran-pikiran orang-orang seperti Pak Said Didu ini. Ya, kita berharap beliau sehat walafiat, kita berharap beliau sadar, kita berharap beliau tidak lagi terjebak pada cara-cara berpikir yang kemudian mau mengompor-ngompori masyarakat Indonesia. Kita semua sudah cerdas, jangan mau terprovokasi dengan cara berpikir orang-orang seperti ini. Selamat bertugas Mas Gibran. Pak Prabowo, kami akan sangat mencintai dan mendukung kepemimpinan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, selama juga Pak Prabowo mau menghormati rakyat yang begitu mencintai Pak Jokowi dengan keluarganya. Saya Bang Bill, Offside, jangan lupa like, comment, and subscribe.